Kami akan menempatkan area-area yang sementara ini kita cermati area yang rawan. Ya kita tempatkan ada kepolisian, ada TNI, dua juga nanti TNI juga. Masa sih nggak ada sipil yang jago, yang bisa kamu ke sana, bisa lah. Saya kan bisa juga kan kelihatan lebih tegas dari polisi dan tentara kan. Bahwa di situ sudah dijabarkan juga diatur TNI harus netral. Ya. Sudah pernah ada PLT Gubernur Aceh dari TNI dan PLT Gubernur Sulawesi Barat dari Polri. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Ketua Umum PP Muhammadiyah, Daniel Anzar. Pemuda Muhammadiyah. Oh, muda. Cepat sekali nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau buka dengan pantun, Bu ya. Rancak perangai anak padusi, sate padang kegemaran Buya Karni. Kasihan polisi ditarik ke politik tanpa henti. Jadi Buya Karni Ilyas sebutlah mewakili masyarakat awam yang nggak ahli politik, yang nggak ahli hukum dan sebagainya. Kami melihat politik itu kan seperti drama yang skinnya terpisah-pisah. Nah, menghubungkan antara satu skin dengan skin yang lain itu menjadi sebuah cerita. Babak ya, sebutlah begitu. Saya skin ya. Atau lebih ahli tadi Pak Prof Salim. Nah, jadi babak-babak itu kita lihat secara terpisah. Saya pinjam istilahnya Pak Prof Salim tadi. Babak-babak itu kan terpisah. Misalnya sebut begini, ada babak di mana ada calon polisi di satu daerah. Ada babak di mana satu kecenderungan politik yang afirmatif terhadap polisi. Misalnya ada satu babak misalnya sebutlah tadi disebutkan Bang Fadli, misalnya ada institusi yang tidak netral di satu sisi. Banyak babak-babak itu sehingga muncul kesimpulan dari cerita-cerita itu. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri itu menjadi seperti cerita upaya menarik polisi pada politik kembali. Atau sebutlah tadi istilah Buya Karni ada dui fungsi, atau istilah yang paling tepat ada multifungsi. Sebenarnya tepat tadi disampaikan oleh Bung Haris bahwasannya kasihan sebenarnya polisi, upaya polisi untuk memperbaiki diri, tapi kemudian destruksi politik nggak berhenti-berhenti. Ada destruksi politik yang tidak berhenti-henti, seolah-olah ingin menggunakan kekuatan polisi untuk kepentingan politik mereka. Nah, ini yang tidak bisa dielakkan. Perspektif sebenarnya kan tidak bisa dielakkan karena ada babak-babak cerita yang berbeda-beda itu yang bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Buya Karni, saya melihat tadi ada perdebatan hukum yang intens di forum ini. Tapi kita bernegara di negara yang punya ciri negara yang adabnya tinggi, itu tentu punya ciri utama, itu bukan sekedar berpijak pada konstitusi, tapi ada pijakan yang jauh lebih penting selain konstitusi, yaitu etika. Kalau dalam bahasa agama, Rasul menyebut beragama itu bukan tentang syariat saja. Ketika Rasul ditanya, "Mad-din ya Rasul, agama itu apa?" Rasul jawabnya, "Ad-din husnul khuluq." Agama itu adalah akhlak yang baik. Atau akhlak kita kaitkan dengan etik. Nah, etik kemudian yang untuk menghindarkan banyak kecurigaan, punya sakwa sangka dan sebagainya, itu penting. Karena tadi babak-babak itu tadi yang kemudian memunculkan sakwa sangka di depan publik.
publik penuh sakwa sangka kepada polisi, publik punya sakwa sangka kepada partai politik tertentu. Nah itu tidak sehat menurut saya. Apalagi kemudian misalnya tadi Pak Mensesnek kan sudah menyatakan belum ada laporan tuh kepada Pak Presiden terkait dengan usulan ini. Bahkan sekarang akan dilemparkan ke Pak Menko Polhukam. Nah saya melihat kok seolah-olah kabinet Pak Jokowi hari ini kok jadi banyak seolah-olah seperti banyak tuan. Jadi Pak Jokowi tidak menjadi tuan yang tunggal dalam kepemimpinan beliau hari ini. Nah, ini yang kita khawatirkan gitu. Jadi dugaan-dugaan itu kan sulit dinafikkan dari persepsi publik. Nah ini penting untuk menghindari dugaan-dugaan itu. Kan ada baiknya kalau ada potensi-potensi seperti itu ya mending dihindari.